Nama gue nama gue Marfatin Rizaldi dari Bisnis Islam 2021. Di sini gue mungkin bakal bantu jelasin kalian sebelum ujian di mata kuliah PLKI. Oke, gue izin share screen ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kali ya? Udah, Kak. Oke, oke. Mungkin gue bakal run through PLKI dari eh nggak run through juga sih dari awal. Mungkin beberapa soal yang potensial untuk keluar di UTS besok. Gue dengar-dengar UTS kalian ada PG-nya ya? Bener nggak? Ada Iya. yang dapat info? Ya, jadi gue mungkin dapat info dikit dari eh, beberapa info gitu kalau PLKI sekarang itu nanti bakal ada PG-nya gitu, pilihan ganda. Kalau di tahun gue sih emang nggak ada. Kayak, jadi semua itu esai. Jadi full ngerjain dari 5 soal, kalau nggak salah seingat gue itu esai semua. Oke, back to topic. Jadi di sini yang pertama gue bakal jelasin dari direct and indirect finance. Di sini itu eh, dari bab pertama ya. Kenapa direct and indirect finance? Jadi pada direct finance itu, kalau yang kita tahu, kita sebagai individu itu kan kalau mau financing itu harus langsung ke entah itu individu lain atau langsung ke government atau ke household dan juga misalnya bisa ke foreigner atau orang-orang yang ada di luar negeri, misalnya kayak saham di luar atau obligasi di luar gitu. Namun kalau Islamic di lembaga dan pasar keuangan Islam itu ada yang namanya financial intermediaries. Jadi bisa itu bank, bisa itu lembaga asuransi, ataupun lembaga penerbit saham dan lembaga penerbit sukuk. Itu yang dinamakan financial intermediaries. Apa definisi dari indirect financing? Nah, jadi indirect financing itu melibatkan perantara keuangan yang tadi gue bilangin untuk menyalurkan dana. Contohnya adalah deposito di bank, digunakan untuk pinjaman kredit gitu. Nah, perbedaan utamanya di sini ada kalau direct finance itu dananya langsung dari investor ke penerima, dan kalau indirect finance itu melibatkan perantara yang tadi, yaitu si financial intermediaries ini. Apa sih fungsi dari the indirect finance? Jadi di sini ada beberapa fungsi. Kenapa di Islamic finance itu ada indirect finance atau ada financial intermediaries? Yang pertama ada pooling savings and providing loans. Jadi si financial intermediaries ini dia ngumpulin tabungan atau ngumpulin dana dari rumah tangga atau individu kayak kita ini ke dalam kumpulan yang lebih besar. Jadi duitnya itu dikumpulin, baru setelah itu dana yang udah terkumpul dipakai untuk entah itu bisa memberi pinjaman, kayak misalnya pinjaman usaha atau pinjaman dari individu, dan juga investasi kepada bisnis gitu. Selanjutnya ada risk management through diversification, yaitu perantara keuangan itu menyebarkan risiko dengan memberikan pinjaman kepada banyak pinjam atau berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi. Kenapa eh, di sini ada ada penyebaran risiko? Karena financial literacy itu untuk kalau kita ngumpulin di satu tempat aja kan, ketika uang yang kita kumpulkan itu eh, lembaganya itu misalnya bangkrut. Nah, itu pasti kan langsung uang kita bakal resikonya bakal lebih gede ya, lebih gede kan. Nah, sementara ketika kita diversifikasi,
itu resikonya bakal tersebar dan mengurangi resiko dari kita. Selanjutnya ada reducing transaction cost. Jadi eh, financial intermediaries ini itu mengurangi biaya pencarian dan informasi bagi penabung dan peminjam. Kalau kita di direct finance atau financing secara langsung gitu, kita itu kan langsung ngasih ke orang. Misalnya kita sebagai sebagai sohibul mal, kita mau ngasih duit untuk investasi ke orang lain, misalnya ngasih duit untuk bangun bisnis. Nah, kita kan nggak tahu ya orang yang mana yang bisa terpercaya, yang bisa bisnisnya bakal prospek. Kita kan nggak tahu. Kita butuh transaction cost. Itu yang dinamakan transaction cost. Sementara ketika ada financial intermediaries, kita itu nggak perlu repot-repot. Jadi mengurangi transaction cost dari para eh, yang punya dana gitu. Selanjutnya ada facilitating payments and settlement, yaitu para financial intermediaries itu kayak bank itu memberikan layanan pembayaran, misal kayak kartu kredit, transfer digital, untuk menyederhanakan transaksi antara penabung dan peminjam. Dan yang terakhir ada enabling resharing, sama kayak tadi, yaitu dengan instrumen kayak asuransi atau reksadana. Kan kalau kita asuransi di takaful itu, kita nggak cuma eh, istilahnya risk transfer, tapi kita itu resharing. Kenapa? Karena kita itu eh, memberikan dana kita untuk resikonya itu dibagi kepada orang lain juga. Karena kalau kalau di reksadana kita itu kan memberikan uang kita ke para manajer investasi untuk disebar dananya. Jadi nggak cuma di salah satu misal saham atau di sukuk ataupun surat utang gitu. Jadi itu memungkinkan kita untuk berbagi atau melakukan lindung nilai atas risiko, kayak risiko kesehatan dan kerugian investasi. Oke, next. Selanjutnya ada adverse selection dan moral hazard. Di sini ada dua eh, kejadian atau yang bisa sering dilakukan yang terjadi di eh, lembaga-lembaga keuangan. Yang pertama ada adverse selection. Jadi adverse selection ini terjadi sebelum transaksi atau ex ante, yaitu ketika pihak dengan informasi lebih memilih bertransaksi dan yang merugikan pihak lain. Contohnya, nasabah dengan resiko tinggi membeli asuransi tanpa diketahui perusahaan asuransi. Jadi di sini tuh perusahaan asuransi itu nggak bisa bedain orang mana yang istilahnya itu bad credit. Kayak misalnya kita sebagai perusahaan asuransi ada beberapa orang nih. Kita kan nggak tahu ya orang yang mana misal kayak dia utangnya kayak banyak, terus pernah pernah nggak dibayar utangnya gitu kan. Nah itu. Selanjutnya ada moral hazard yaitu terjadi setelah transaksi atau post ante. Ketika perilaku nasabah berubah karena ada jaminan. Contohnya adalah pemegang polis asuransi menjadi lebih ceroboh karena tahu risiko ditanggung. Jadi di sini tuh ketika misal ada orang, dia punya mobil, dia mengasuransikan mobilnya. Nah, setelah dia mengasuransikan mobilnya, dia itu malah lebih ceroboh karena dia tahu bakal ada, dia tahu dia bisa punya klaim apabila mobilnya rusak gitu. Jadi itu yang dinamakan moral hazard. Ketika orang itu cenderung malah lebih ceroboh atau malah lebih seenaknya gitu. Oke, selanjutnya ada how to reduce, yaitu ada di sini ada tiga yang gue kasih utamanya. Yang pertama ada screening dan monitoring, yaitu proses menyaring informasi calon peminjam atau peserta sebelum transaksi. Kenapa di sini dibutuhin screening? Karena tadi ketika ada banyak orang yang ingin meminjam dana ataupun ya minjam dana istilahnya, kita itu kan perlu namanya seleksi apakah orang tersebut bisa nantinya mengembalikan dana kita gitu. Dan kenapa ada monitoring? Yaitu memantau perilaku pihak menerima dana atau peserta selama masa kontrak. Jadi setelah dananya misal kita udah percaya nih orangnya bakal aman, orangnya bakal uh, trust gitu kan, bakal trustable, kita juga harus monitoring orang tersebut. Jadi ketika kontraknya udah berjalan, orang itu bakal tetap stay sama kontrak yang udah
di eh, dijanjikan gitu. Yang kedua ada insentif dan kontrak. Di sini yaitu cara mereduce dari moral hazard dan adverse action tadi yaitu dengan memberikan insentif tambahan kalau orang yang itu tuh berperilakunya baik gitu. Jadi ya istilahnya ada insentif untuk orang-orang yang eh, nggak ceroboh atau nggak nyeleneh. Selanjutnya ada kontrak yaitu ketika peserta menanggung sebagian dari kerugian sehingga tak berhati-hati. Nah, kalau contohnya ini ketika di akad mudharabah. Kan kalau yang kita tahu akad mudharabah itu si pemilik bisnis itu nggak bertanggung jawab ya atas kerugian, tapi dia itu bakal menanggung ketika kerugian yang dialami pada bisnis tersebut itu disebabkan oleh kelalaian dari si si pemilik bisnis tersebut kan. Makanya eh, cara mereduce dari moral hazard itu kita itu memiliki kontrak di mana ketika si pemilik bisnis ataupun mudorib itu emang kesalahan dia, maka dia harus menanggung dari kerugian tersebut gitu. Dan yang terakhir ada transparansi dan pengungkapan informasi, yaitu ketika memastikan semua pihak memiliki akses informasi yang relevan dan transparan sebelum dan setelah transaksi gitu. Selanjutnya di sini ada principal agent dan lemon problem. Nah, di sini tuh ada dua masalah yang biasanya terjadi di lembaga-lembaga keuangan. Yaitu pertama ada principal agent problem. Yaitu ketika satu pihak atau agen itu bertindak atas nama pihak lain, tapi kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu selaras. Mengapa? Karena misal kita sebagai, oh sorry, kita bank sebagai sohibul mal. Bank perlu uang tersebut diinvestasikan, bukan? Nah, bank itu kan berarti bakal nyari yang namanya mudorib. Nah, ketika mudorib itu udah dikasih duitnya, tapi setelah kontrak, misal si mudorib ini punya tujuan lain atau punya value lain gitu, yang nggak selaras sama bank. Jadi, itu yang dinamakan principal agent problem. Kenapa principal agent ini muncul? Yaitu pertama ada asimetri informasi, yaitu kayak misal si pemilik bisnis atau si mudorib itu dia punya informasi yang lebih yang tidak diketahui oleh si bank. Selanjutnya ada perbedaan tujuan yang tadi ketika misal si bank, contohnya juga ketika si bank itu mau profit misal 70% dari keuntungan. Nah, si mudorib itu nggak setuju. Nah, itu yang namanya perbedaan tujuan gitu. Yang terakhir ada moral hazard yang tadi yaitu ketika eh, perilaku dari salah satu akad atau yang bertransaksi atau yang memiliki kontrak itu dia istilahnya ceroboh ataupun juga kayak bertindak tidak sesuai semestinya gitu. Nah, solusinya apa? Di sini solusinya ada penerapan prinsip syariah governance, kemudian ada penggunaan akad yang jelas dan transparan. Dan yang terakhir ada pembagian risiko yang adil antara investor dan pengelola dana. Nah, lanjut ke masalah kedua yaitu ada lemon problem, yaitu situasi di mana penjual memiliki informasi lebih banyak tentang kualitas produk dibandingkan pembeli yang dapat menyebabkan kegagalan pasar. Nah, lemon problem ini terjadi ketika eh, kenapa diistilahkan sebagai lemon problem? Jadi misalnya kita ada di suatu pasar. Nah, di pasar itu ada lemon yang buruk dan ada lemon yang bagus, lemon yang good dan yang bad gitu. Nah, si lemon yang baik atau lemon yang good ini itu tuh dia under value. Jadi dia itu istilahnya kayak kurang kejual dan orang-orang pun pembeli-pembeli itu pada nggak tahu lemon yang good yang mana. Sementara lemon yang bad ini dia itu kayak terlalu over value terus kayak kejual terus
Nah, akhirnya dari lemon-lemon yang buruk ini kan kualitas produk bakal jelek terus ya. Nah, itu yang menyebabkan kegagalan pasar gitu. Di sini ada beberapa solusi dalam keuangan Islam, yaitu ada pertama ada penerapan prinsip transparansi atau tablik dalam transaksi. Ini jelas karena transparansi itu kan kalau dalam keuangan Islam itu yang paling penting ya. Kedua ada penggunaan akad dengan spesifikasi yang jelas. Jadi ketika ada dua orang yang bertransaksi atau melakukan akad, itu harus jelas tuh apa aja ketentuan-ketentuan yang ada di akad tersebut. Kemudian ada peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kualitas produk keuangan. Nah, fungsi dari DPS ini untuk memastikan kayak kualitas produk, misalnya kayak produk mudharabah, produk musyarakah ataupun murabahah dan yang lainnya itu emang eh, kualitasnya itu baik dan nggak merugikan baik dari bank ataupun dari para eh, pos lawan dari bank gitu kayak individu-individu yang mengajukan pembiayaan. Dan yang terakhir ada edukasi konsumen mengenai produk keuangan syariah. Nah, ini juga edukasi yang biasanya banyak dilakukan oleh dari lembaga-lembaga keuangan untuk menjelaskan produk-produk mana yang emang cocok ketika nasabah atau individu itu ingin mengajukan pembiayaan. Lanjut di sini ada balance sheet. Jadi kita bakal lengkap langsung karena materi PLKI kan cukup banyak ya. Jadi kalian eh, di sini gue bakal jelasin yang materi-materi yang potensial keluar gitu. Di sini ada balance sheet dari conventional bank dan Islamic bank. Di conventional bank, di sini kayak yang kalau kita lihat itu ada namanya unaset dan liability dan equity. Nah, pada bagian aset, situ tuh ada bagian financing. Biasanya nanti ada kayak pengajuan pembiayaan kemana, ke bank lain, ataupun ke saham, ataupun lain. Dan juga kontrak, yaitu yang berupa misal pinjaman. Nah, di bagian liability and equity, dia itu juga hitungannya pinjaman dan masukan ekuitas kayak dari modal-modal dari misal dari investor ataupun lainnya. Dan pada konvensional bank itu dia nggak membutuhkan yang namanya Syariah Supervisory Board atau yang tadi yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di Islamic Bank, dia ini pada bagian aset ada yang namanya financing juga, tapi financingnya itu harus sesuai prinsip syariah. Nah, kontrak-kontraknya apa aja kayak tadi kayak ada murabahah, ada musyarakah, ada ijarah, ada salam, istisna, tawaruk dan inah gitu. Nah, inah kalau kalau di inah ini dia adanya di Malaysia. Dan di bagian liability and equity itu nggak cuma liability dan equity yang ada di conventional bank. Di Islamic Bank itu ada yang namanya PSI yaitu Profit Sharing Investment Account. Jadi kalau di akuntansi keuangan itu untuk akuntansi keuangan Islam itu ada namanya produk wadiah dan produk mudharabah. Nah, jadi ketika ada produk kayak misalnya bagi hasil atau apa, itu tuh masuk ke bagian liability and equity. Nah, di situ namanya dana syirkah temporer atau DST. Dan pada Islamic Bank, dia punya yang namanya Syariah Supervisory Board atau DPS. Dan tugasnya itu kayak eh, monitor ataupun mengevaluasi dari kinerja perusahaan atau lembaga keuangan syariah, bisa kayak bank, bisa kayak lembaga asuransi dan lain-lain. Lanjut ke behavioral finance dan EMH. Di sini ada dua teori yang biasanya muncul di ujian itu kayak ditanyain antara bisa perbedaannya ataupun penjelasannya gitu. Sini gue bakal jelasin yang pertama dari behavioral finance yaitu mempelajari bagaimana bias psikologis dan emosional mempengaruhi keputusan investasi dan pasar keuangan. Contohnya itu ada herding behavior ataupun overconfidence bias. Nah, behavioral finance ini istilahnya kayak eh, seseorang itu
di keputusan investasi, misal dia kayak mau investasi di saham ataupun di eh, di bank dan lain-lain, dia itu dipengaruhi dari psikologisnya. Kayak herding behavior itu kan ketika seseorang itu kayak mencontoh atau perilaku dari orang lain gitu. Jadi dia istilahnya FOMO lah, ikut-ikutin, cuma ngikutin dari orang lain. Nah, kalau overconfidence ini ketika orang itu kayak terlalu pede di mana dia itu yakin kalau investasi yang dia tujuin ini bakal ngasilin profit yang banyak gitu. Apa dampaknya? Munculnya bubble dan crashes di pasar. Nah, ini kan kayak ketika global financial crisis ya, kayak behavioral finance itu bisa menyebabkan yang namanya kegagalan dari pasar. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang bias, kayak menjual saham yang terlalu cepat atau menahan aset yang merugi terlalu lama. Nah, kalau kalau misalnya orang-orang yang trading ya, kalau kalian tahu itu kan biasanya kalian investasi saham. Nah, tiba-tiba saham kalian loss, tapi setelah itu saham kalian naik lagi. Nah, biasanya orang-orang itu kayak udah misal terlalu pesimis atau terlalu gak yakin gitu sama saham yang dia invest, makanya dia tuh ngejual terlalu cepat gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada membantu menjelaskan fenomena pasar yang tidak bisa dijelaskan oleh teori tradisional. Nah, selanjutnya kita bahas efficient market hypothesis, di mana efficient market hypothesis itu atau EMH ini menyatakan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Nah, contoh-contohnya ada weak form, semi strong form, dan strong form. Kalau kayak weak form itu kan ketika eh, seorang investor itu dia itu kayak nggak tahu eh, informasi-informasi yang ada di pasar. Apa dampak dan implikasinya? Tidak ada keuntungan berlebih. Jelas. Jadi ketika investor itu pada efficient market hypothesis, dia itu nggak bisa mengalahkan pasar tanpa mengambil risiko ekstra. Jadi investor ini istilahnya nggak semuanya tahu gitu. Jadi misal ada harga saham di pasar, misal harganya 1.000. Jadi harga 1.000 itu tuh udah mencerminkan eh, faktor-faktor yang ada di pasar, misalnya kayak dari segi makro ataupun dari segi eh, para pemegang saham ataupun dari segi misal kayak barang-barang ataupun komoditasnya gitu. Yang kedua ada relevansi diversifikasi, yaitu karena tidak ada informasi tersembunyi yang bisa dimanfaatkan. Investor disarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio. Jadi implikasinya kedua ini, investor itu nggak tahu informasi berlebih ataupun asymmetrical information tadi gitu. Jadi investor itu harus tetap yang namanya menyebar risiko atau mendiversifikasi portofolio mereka. Dan yang terakhir ada indeks pasif, yaitu investor lebih baik menggunakan strategi investasi pasif seperti indeks fund daripada trading aktif. Oke, lanjut sini ke takaful. Di sini juga salah satu materi yang banyak di bagian takaful. Jadi apa sih takaful? Takaful itu sistem asuransi syariah berbasis berbasis prinsip saling membantu dan donasi. Bedanya dengan conventional insurance atau asuransi konvensional, kalau di asuransi konvensional itu kan hitungannya ada yang namanya premium dan ada yang namanya claim. Jadi antara dua orang yang ingin mengasuransikan entah itu barang atau jiwanya atau dirinya, dia itu harus membayar yang namanya premi. Dan ketika ada kondisi di mana salah satu kejadian itu bisa sang insurer itu bisa mengambil klaim, itu baru si insurer bisa ngambil benefit daripada asuransi yang dia ambil. Jadi di sini ada dua prinsip takaful. Yang pertama ada tabaru, yaitu donasi yang diberikan oleh peserta untuk membentuk dana bersama. Nah, ini bedanya dari takaful dengan conventional insurance, yaitu dana yang diberikan daripada si insurer itu atau orang atau kita, itu dananya itu nanti bakal dikumpulin.
oleh takaful operator. Nah, lanjut ke prinsip yang kedua yaitu ta'awun, yaitu prinsip saling membantu di antara peserta untuk menanggung risiko. Nah, kalau di asuransi konvensional itu kan kita kayak langsung ngasih dananya untuk kita sendiri. Tapi kalau di takaful itu, kita itu juga saling membantu orang-orang lain yang daftar ataupun yang punya takaful gitu. Nah, jenis takaful di sini itu ada dua. Yang pertama ada general takaful atau takaful umum. Nah, takaful ini kontraknya itu jangka waktunya terbatas, misal kayak cuma setahun gitu. Jadi orang-orang itu ketika kontraknya habis dia harus perpanjang gitu. Nah, yang kedua itu kontribusi takaful masuk ke dana risiko peserta atau PRF. Jadi kalau di takaful itu ada yang namanya takaful fund atau PRF gitu, partisipan risk fund. Jadi dana yang kita kasih ataupun premi kan kalau di konvensional kan namanya premi ya. Kalau kita itu uh, contribution, bedanya itu. Jadi contribution itu masuk ke dana risiko peserta. Takaful yang kedua ada takaful keluarga atau life takaful. Nah, takaful di sini, takaful keluarga ini dia nggak cuma istilahnya untuk menanggung resiko dari sang pengaju asuransi. Jadi gunanya takaful keluarga itu juga untuk peluang investasi jangka panjang. Misal di takaful keluarga itu ketika seseorang dia join ataupun mendaftar di takaful keluarga, dia itu uang yang dikasih itu nggak cuma untuk mengasuransikan diri atau barangnya, tapi juga untuk investasi. Jadi dana yang dia kasih itu untuk misal kayak investasi untuk pendidikan atau untuk keluarga, dan juga kan kalau sekarang itu banyak takaful yang untuk haji gitu. Jadi sebagian dananya itu untuk disisihkan untuk dia haji. Selanjutnya ada bantuan keuangan jika terjadi peristiwa risiko, misalnya kematian dan kecelakaan. Nah, ini juga kan salah satu mengapa orang itu mengambil takaful, yaitu untuk meminta bantuan dari keuangannya. Minta bantuan keuangan kalau ada peristiwa-peristiwa yang amit-amit terjadi gitu. Dan yang terakhir ada kontribusi atau dana yang kita kasih itu ke dua dua pool. Yang pertama ada dana investasi peserta atau PIF, partisipan investment fund, dan yang kedua ada PRF tadi. Jadi nggak cuma di PRF, tapi dana yang kita kasih itu masuk ke investasi. Nah, di sini ada uh, table atau apa namanya sih, counterpart ataupun ininya perbedaan dari conventional insurance dan juga takaful. Ya kan, kayak yang tadi, kalau di konvensional kita itu si insurer itu minta ke insurer untuk bayar premi, nanti kita bakal bisa minta klaimnya. Dan kalau di takaful, kita itu beri yang namanya kontribusi. Dan si takaful itu nanti baru ngasih klaimnya. Nah, dananya yang tadi di takaful fund itu baru masuk ke investment. Nah, dari investment, kan dana yang diinvestasikan itu kan pasti ada profit, kan. Nah, dari profit itu baru masuk ke bagian bisa ke portofolio dari si pengaju asuransi, terus juga bisa sebagai uang wakalah ke sang takaful operator, dan juga baru profit yang nanti bakal dibagiin lagi atau dibagikan kembali ke si pengaju takaful. Modelnya ada tiga kalau di takaful itu. Yang pertama ada mudorobah, kemudian ada wakalah, dan juga hybrid keduanya. Itu. Nah, di sini ada beberapa model dari takaful. Kalian di sini mungkin bisa apa ya diingat ataupun ya sebenarnya bagus dipahami ya. Tapi kalau misalnya kalian memang agak sulit, bisa diingat-ingat aja kalau wakalah itu sekedar ada yang namanya wakalah fee ataupun eh, berapa persen dari kontribusi yang kita kasih. Sementara kalau di Mudoroba itu uang yang masuk ke takaful operator itu dari investment yang kita kasih ke si takaful fund. Jadi ketika
investasi itu menghasilkan keuntungan, baru beberapa persen dari situ baru masuk ke si takaful operator. Kalau yang wakalah kan dia itu dari awal dia langsung masuk ke takaful operator. Jadi itu sebagai biaya wakalah atau sebagai wakil si takaful operator untuk eh, mengelola dari takaful kita. Nah, kita ada wakalah family takaful, dan di sini bedanya kayak yang tadi kan, kalau family itu ada partisipan investment fund. Jadi uang yang kita kasih itu nggak cuma ke PRF, namun juga ke PIF, itu ke investment. Nah, bedanya kan kalau ini wakalah, kayak yang tadi, dia itu uangnya langsung masuk ke takaful operator. Sementara kalau di Mudharabah family takaful, uangnya kayak yang di sini, setelah ada profit dari investasi, baru masuk ke takaful operator. Itu bedanya wakalah sama mudharabah. Nah, sementara di mudharabah dan wakalah family takaful, di sini ya istilahnya gabungan dari dua model takaful tersebut. Gitu. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Karena Kak, di sini mungkin gue bakal jelasin beberapa soal, contoh soal. kak gue izin nanya kak. Oke. Eh, jadi di Takaful ini gue pengen klarifikasi aja. Sebenarnya boleh nggak sih kita ngambil profit dari poolnya Takaful ini, kan ada shareholders fund sama Takaful fund. Terus kemarin penjelasan dari Bu Dani, gue udah lumayan lupa sih penjelasannya kayak gimana. Cuman yang gue tangkap kita tuh bisa ngambil pendapatan dari Takaful fund, tapi apa gitu. Pokoknya ada hukumnya itu gimana kak? Sorry, sorry. Wah, boleh lagi. Kemarin kan pas dibahas di kelas materinya ini, Bu Dani bilang eh, kalau nggak salah ya, jadi kan ada dua pool of funds nih, itu shareholders fund sama Shareholder dan takaful takaful. fund. Oke. Ya, nah terus eh, yang pasti udah jelas bakal bisa diambil profitnya kan dari shareholders fund kan, karena itu investasi Ya. dari orang lain. Nah, tapi kalau dari takaful fund, bisa nggak kita ngambil profit kayak contoh misalkan apa ya, fee atau apa gitu, kurang tahu juga sih kalau guanya. Tapi bisa nggak kak ngambil dari takaful fund? Kalau profit dari takaful fund, jadi kan ketika seseorang itu mendaftar di sebuah takaful, dia itu kan uangnya kan bakal kebagi ya, masuk ke partisipan risk fund, yaitu yang utama, dan kemudian ada partisipan investment fund. Jadi profit yang ada dari investasi itu bisa diambil itu ketika suatu investasi yang dilakukan dari lembaga takaful itu kan bisa berjalan. Jadi baru eh, profit yang di situ tuh baru bisa dikasih ke si takaful operator. Nah, baru dari takaful operator itu baru ngedistribusin profitnya. Jadi kalau setahu gue ya, si profit tadi itu nggak dibagiin sama, nggak dari shareholder malah, tahu gue ya. Jadi takaful operator itu cuma ngelola takaful dan bagiin dari eh, operating expense dari si lembaga takaful, baru ketika ada profit baru dijadiin dividen dan dibagiin ke shareholdernya. Nah, kalau kita sebagai eh, pendaftar dari takaful, profitnya itu beda gitu loh. Itu sih. Kira-kira menjawab nggak? Kalau dari POV takaful operatornya, bisa nggak ngambil dari takaful fundnya kak? Kalau dari takaful operatornya, enggak ya. Karena kan dia ini dananya beda. Jadi si takaful operator itu harus bertindak dulu sebagai eh, manajer investasi. Baru ketika profitnya itu ada, baru dia punya profit, baru dia bisa ngambil profit dari investment tersebut. Oke, Gitu. oke kak, ya, thank you. Oke. Ada yang mau nanya lagi?
Gue dengar-dengar kalian ada PG kan ya? Kalau kalau gue sih ngerjain PG, jadi kalian sebisa mungkin ya pelajarin semuanya aja sih. Karena kan PLKI emang materinya banyak. Jadi nggak tahu ya kalau yang ajar siapa sih? Budani bukan? Yang reguler Pak Budi, Kak. Yang kakak ibu Dani. Oh, oh kalau waktu gue sih kan itu ada Pak Wahyu nih, Pak WJ. Dia itu bener-bener tipsnya adalah dia tuh suka yang namanya dibikinin gambar atau model-model gini. Jadi kalian tuh sebisa mungkin hafalin model-model yang ada kayak ini, terus ada ini gitu. Jadi digambar aja modelnya, karena itu bisa ngasih nilai tambahan atau nilai lebih gitu. Nah kalau Pak Budi ya, jadi kalau Pak Budi sih emang agak tricky karena emang dia mungkin agak pelit, pelit nilai ya. Jadi kalian mungkin apa ya, yeping ya, yeping istilahnya yeping di jawaban kertas ujian kalian. Nggak, jangan sampai kosong lah istilahnya. Oke, nggak ada yang nanya lagi ya? Kalau nggak ada, gue bakal lanjut ke contoh soal. Jadi sini ada contoh soal tahun berapa nih? Tahun 2021 kalau nggak salah. Emang lama karena kan tahun 2021 masih COVID ya. Jadi ada beberapa contoh soal yang bisa diambil. Karena kan ujian mereka online. Di sini gue nggak bakal jelasin semuanya. Gue bakal kayak cara ngejawabnya aja lah. Oke, masuk ke contoh soal satu. Di sini ada please explain how the financial system works in the economic system. Di sini kalian baiknya itu ya ngejelasin dulu kan, ditanya itu bagaimana financial system itu bekerja di sistem ekonomi. Kalian jelasin dulu eh, definisi dari financial systemnya, kemudian financial system itu ada di mana, kayak apa aja yang ada di financial system tersebut, kayak lender, borrower, dan investor gitu. Baru kalian itu jelasin dibagi poin-poin kayak gini. Kayak finance system juga include beberapa rules and practice yang berawal dan lender itu digunakan untuk menentukan mana proyek yang perlu pembiayaan gitu-gitu. Selanjutnya di sini ada what is wrong with capitalism and commercial finance system. Jadi kayak soal PLK itu sebenarnya nggak cuma tentang keuangan Islam. Jadi kalian perlu paham juga kenapa konvensional sistem, kenapa kita mempelajari lembaga keuangan Islam. Apa sih yang salah atau apa sih yang nggak boleh di lembaga keuangan konvensional? Maka dari itu kita pelajari di lembaga keuangan Islam gitu. Kayak adanya interest atau bunga pada kapitalisme dan konvensional financial system gitu. Jadi apa? Di sini juga kayak jelasin mengapa adanya interest tersebut. Misalnya di sini ada alasannya adalah uh, developing countries to exploit domestic research to pay interest on debt. Nah, di sini kedua ada hasil dari utang tersebut digunakan untuk melanjutkan dan mengakumulasi dari kreditor yang mistrust dari peminjaman money. Nah, itu contoh-contohnya. Yang ketiga ada rationalization of interest free bank system. Jadi sini baru kita jelasin mengapa Islamic atau keuangan Islam itu menggunakan namanya interest free banking system. Tapi di sini kalian juga jelasin kayak misal kayak ada concernnya kenapa interest itu nggak boleh, kenapa eh, kita itu pakai interest free, dan kenapa kita misal kayak pakai profit sharing base, kenapa nggak pakai pembagian keuntungannya itu pakai profit sharing bukan eh, yang menggunakan revenue sharing gitu. Lanjut sini soal kedua, yaitu di Islamic financial market consists of Islamic debt market dan Islamic equity market. Sini pertanyaannya, is the market fulfill its purpose to facilitate companies and related entities to respond?
Nah, pertanyaannya, what factors do a company or related entity consider in raising funds between Islamic debt market and Islamic equity market? Jadi kan di sini ditanyain tuh, kayak apa sih faktor-faktor yang yang berpengaruh ke company ataupun entitas itu dalam eh, meminta dana gitu, dalam raising fund. Jadi di sini dia jelasin mereka itu raising fund itu bisa dari issuing debt, yaitu membuat bisa membuat surat utang ataupun obligasi ataupun utang langsung ke entitas lain atau bank lain gitu. Bisa juga dia nge-issue sekuritas equity securities. Dan kalau di konvensional itu kan ada yang namanya surat obligasi tadi. Nah, kalau di kita kan ada yang namanya sukuk. Nah, di sini ada instrumen instrumen maturities di Islamic money market. Misalnya kayak short term instrument, yaitu di bawah 1 tahun. Itu ada liquidity management, terus ada avenue for secondary trading, dan juga ada channel to conduct monetary policy. Di sini juga ada financial market based on the trading of securities, yaitu ada primary market dan juga secondary market. Pertanyaan selanjutnya, Islamic debt market consists of Islamic money market, while Islamic financial market are part of the Islamic equity market. Do you agree with the statement above? Nah, di sini juga ada nih soal-soal kayak ini, kayak kita tuh ditanyain pendapat kita. Nah, kan kalau di jawaban di sini, I do not agree. Jadi kita tuh emang eh, eh, nggak setuju ya, karena kan di Islamic financial system ini kan kayak Islamic debt market itu emang konsis dari Islamic money market. Dan sementara Islamic financial market itu bagian dari Islamic equity market. Nah, baru kalau jelasin di sini ada in the Islamic financial system there is an Islamic financial market. Jadi di sistem keuangan Islam itu baru ada yang namanya pasar, di mana dananya itu dari orang yang kelebihan dana atau SSU, surplus spending unit, itu diarahkan atau misalnya diberikan ke DSU atau orang yang emang membutuhkan dana, membutuhkan dana, tapi dia itu emang punya ide. Kalau yang surplus spending unit itu kan dia kayak kelebihan dana, tapi dia nggak tahu dananya itu mau dikemanain. Nah, kalau di equity sendiri itu kan, kalau Islam equity itu ada di capital market, itu ada di direct financial market, itu sukuk market. Nah, kan kalau bedanya, kalau dari contohnya itu sukuk market, itu kan ketika ada sebuah lembaga penerbit sukuk, dia itu kan menerbitkan sukuk untuk misal kayak membiayai project, ataupun membiayai sebuah eh, kayak usaha, usaha atau bisnis gitu. Baru dia menerbitkan sukuk. Lanjut soal kedua, di sini di Islamic financial market consists of the Islamic ya, ini tadi ya. Yang bagian C itu why does the Islamic capital market experience liquidity problems in the secondary market? Elaborate by considering the transaction volume and the issue of hold to maturity. Di sini itu yang ditanyain kenapa di pasar sekunder itu ada yang namanya liquidity problem atau masalah likuiditas. Jadi di secondary market itu kayak kita tahu kan sekuritas atau bisa saham ataupun surat utang gitu kan dibeli dan dijual, diperjualbelikan. Nah, in which fund is not provided to the initial user. Jadi mereka itu nge-provide likuiditas ataupun dana dana segar lah istilahnya. Tapi di Islamic capital market, secondary market, Sukuk itu have very high liquidity. Maka lebih banyak issuer ataupun penerbit itu mencari keuntungan dari suku market. Nah, kalau disuruh elaborate dari considering transaction volume, di sini eh, beberapa contohnya itu ada increase demand, karena kan ketika demand itu naik, maka volume dari transaksi suatu
saham ataupun suatu instrumen itu kan bakal naik juga gitu. Kemudian ada Islamic Financial Institution itu trying to diversify its portfolio and increase the size of the portfolio of fixed income tradable instrument for a while. Jadi para lembaga keuangan itu nggak cuma nyari keuntungan, tapi kan dia itu kan juga mendiversify portofolio mereka. Jadi ketika ada suatu kerugian di salah satu saham itu nggak berpengaruh besar ke investasi-investasi lainnya. Kemudian ada suku can be used to generate sukuk funds for retail distribution. Jadi dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk itu nggak cuma untuk misal project, tapi ada beberapa didistribusikan ke para retail. Selanjutnya, once the sukuk fund concept became more popular, demand for sukuk problems will jump exponentially. Appetite for sukuk between reserve manager and non-bank financial institution on the rise. Jadi eh, tingkat dari eh, keputusan, bukan tingkat keputusan, eh, tingkat kemauan dari sukuk itu antara reserve manager dan non-bank financial itu tuh bakal intinya bakal naik lah. Kemudian itu the central banks, sovereign manager, and insurance companies and takaful interested in investing in sukuk issues, as seen in all sovereign sukuk problem. Ya, jadi itu beberapa contoh mengapa eh, adanya liquidity problem di secondary market dan juga eh, mengelaborasi tadi, yaitu transaction volume dan juga and the issue of fall to majority. Lanjut ke soal 3. Sebelumnya ada pertanyaan nggak dari dua soal tadi? Gue sih nggak, gue sih kayaknya bakal jelasin kalian gimana cara jawabnya aja ya. Jadi kayak yang pertama itu kayak jelasin dulu, baru ada apa aja gitu, kayak di yang ditanyakan, baru kalian bagi ke bullet-bullet point kayak gini. Itu sih cara jawab yang paling oke ya kalau buat soal-soal yang istilahnya esai. Lanjut ke soal 3. In material related to Islamic banking, ada 3 form of Islamic banking business model. Nah, di sini kalau kita tahu kan ada 3 model di bisnis di bank Islam atau di bank syariah. Yang pertama adalah tentang model model. Dan kita jelasin di sini kenapa tentang model model ini. Itu mengapa model ini tuh ideal dan apa aja sih fitur-fitur yang ada di model tersebut. Kayak PLS asset will show a strong investment that leads to economic growth. Kemudian share the risk of asset with the liability side makes the bank more stable. Jadi sini dijelasin ya kan kita disuruh sebutin 3 model. Kalau menurut gue kalian gampangnya sih bedainnya gini. Kayak dari itu Tire Mudorobah, dia itu fokus di aset itu di Mudorobah atau musyarakah financing. Dan kalau misal di model lain itu dia itu fokusnya ke beberapa akad lain kayak murabahah itu dijual beli, kemudian ada ijarah dan juga istisna. Jadi mudharabah musyarakahnya itu mm, nggak paling utama lah. Jadi di Tutair Mudharabah yang tadi ini yang pertama, kemudian yang kedua ada one time mudharabah with multiple investment pool. Jadi yang tadi ya nggak cuma mudharabah musyarakah tapi ada murabahah, ijarah dan istisna gitu. Dan yang ketiga yang terakhir ada fixed liability with multiple investment pools. Nah, kalau yang ketiga ini dia tuh emang lebih lengkap ya. Ada tambahan akad dari tawaruk. Jadi dia ini tuh tawaruk itu kan istilahnya dia tuh bisa kalau di model itu dia tuh bisa menggantikan model-model atau akad-akad
akad-akad pembiayaan lain. Misalnya dia itu yang paling digunakan, paling banyak digunakan. Lanjut ke contoh eh contoh tiga ya. Yang ke B, give your argument which is model form that the majority of Indonesia Islamic bank use. Di sini tanyain dari tiga model tersebut, apa sih model yang paling banyak digunakan? Nah, kalau di jawaban, di sini itu yang paling banyak digunakan tadi, yang si two tier mudharabah model. Karena kenapa? Karena emang itu tuh akad yang paling, misalnya paling paling simpel sih, yang paling banyak digunakan juga. Karena emang dari dulu kebanyakan akad itu emang pakainya musyarakah dan mudharabah. Yang paling baik diberikan atau disediakan oleh si bank syariah. Baru di sini kalian jelasin kenapa apa sih dari tutar mudharabah itu, terus dijelasin kayak main advantage-nya, dijelasin positif impact-nya gitu. Apa aja keuntungan-keuntungan dari penggunaan tutar mudharabah model tadi. Lanjut ke bagian 3, bagian C. Mengapa most Islamic Bank itu menggunakan wadiah dan mudharabah kontrak dalam mengumpulkan dana. Nah, di sini juga kayak pertanyaan bukan argumen juga sih, kayak apa aja sih kontrak atau akad yang sering digunakan di Indonesia. Kan kalau yang sering digunakan itu ada wadiah yat manah dan juga mudharabah. Kan kalau kalian daftar atau punya rekening bank syariah itu kan yang ditanyakan wadiah dan juga mudharabah. Karena ya memang dua akad tersebut yang paling jelas gitu. Kalau wadiah ya wadiah yat mana itu kan ketika seorang itu emang menitipkan dananya. Jadi si kita kita itu ketika menggunakan akad wadiah itu nggak ada dana ataupun biaya biaya administrasi seperti di mudharabah. Kalau mudharabah kan kita memberikan dananya untuk diinvestasikan. Sementara di wadiah kita itu cuma menitipkan dana kita, dan kita dananya itu nggak perlu diapain. Jadi bank itu cuma bertindak sebagai penjaga atau sebenarnya penjaga uang kita gitu. Jadi si bank juga nggak bisa pakai uang itu. Jadi baru sini jelasin uh, wadiah itu mana itu apa, kemudian sini mudharabah itu apa. Ada dua jenis mudharabah, mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah gitu. Baru di sini ada penjelasannya tuh. Penjelasan hukum dari pembiayaan. Nah, mudharabah may be limited to a certain period. Jadi mudharabah itu ada jangka waktunya kan kalau kita tahu. Jadi ketika bank itu memberikan dananya ke si mudharib, jadi ada beberapa eh, pembiayaan pokok yang harus dibayar kembali ke si bank gitu. The contract should not be linked with an event in the future that does not necessarily happen. Jadi akad dari mudharabah itu nggak boleh kayak berkaitan ataupun digabung ke akad-akad lain. Lagi di sini juga kayak mudharabah nggak ada kompensasi karena itu bentuknya because basically this contract is mandate. Yaitu yat amanah, bukan yat amanah. Lanjut ke contoh soal 4. Describe the characteristic of Islamic microfinance. Apa yang membedakan Islamic microfinance dan konvensional? Di sini jelasin dulu mengapa apa karakteristik dari microfinance itu. Apa sih microfinance itu? Microfinance itu kan kayak UMKM ya, kayak pendanaan untuk usaha kecil dan menengah gitu. Dijelasin apa aja karakteristiknya, baru dibedain antara konvensional dan juga dari Islamic. Nah, di bagian B itu describe the factors that obstruct the development of Islamic venture capital Indonesia. In your opinion, what strategies can be implemented to overcome this obstacle?
Jadi kan kalau venture capital itu kan ketika duit itu kan si investor itu punya dana dan langsung dikasih ke orang yang memang punya ide, yang punya eh, bisnisnya itu istilahnya prospek gitu dalam bentuk modal. Nah, di sini tanyain what strategies can be implemented dalam mengatasi obstacle ini. Jadi kan kalian jelasin tuh kenapa apa sih yang menjadi masalah ketika adanya venture capital ini. Kemudian kalian jelasin faktor-faktor untuk menjelaskan atau mengatasi dari masalah tersebut gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan soal PLKI dan juga tulisan materi sedikit dari gue. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sebelumnya ada pertanyaan. Memang sih kalau dari PLKI ini kalian tuh bener-bener harus paham ya, paham dari definisi, dari model, dari perbedaan dari akad-akad lainnya gitu. Emang harus dipahamin karena PLKI ini jadi pengantar di matkul-matkul berikutnya kayak dari PMI, terus dari akuntansi Islam. Jadi PLKI ini emang istilahnya fondasinya gitu dari kenapa dipelajarin di IAIBI gitu sih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin cukup sekian ya. Kak, mungkin buat PPT-nya bisa di-share nggak nanti? Oh ya, nanti gua kasih ya. Oke, thank you. Thank you, Mar. Oke, mungkin kayak karena nggak ada pertanyaan, gue cukup akhiri sampai sini. Apabila ada kurang dan salah mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.